Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dedet. Begini lemas banget. Alhamdulillah ya gitu ya. Hati ke Hati bersama Mama Dedet dan Om Epros. Ya begitu Bu ya. Jadi semangat. Udah mandi belum Bu? Oh belum, pantesan ini bau-bau apa gitu ya. Makan tapi udah? Alhamdulillah, yang penting makan ya Bu. Nggak mandi nggak apa-apa, yang penting makan. Iya. Oke, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas memanfaatkan peluang. Nanti ibu-ibu bisa bertanya, tapi kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Temanya adalah memanfaatkan peluang. Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa jeli melihat kesempatan dan peluang. Nah, dari Islam sendiri bagaimana melihat masalah ini, Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu memanfaatkan peluang. Peluang. Apa sih peluang? Peluang itu adalah kesempatan yang ada. Orang yang berhasil yaitu orang yang bisa memanfaatkan peluang dan tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Peluang itu begitu banyak. Kita bisa berhasil dengan memanfaatkan ide. Ide itu ada yang tumbuh dari diri sendiri, dari orang lain, dari percakapan, dari pergaulan, boleh jadi dari apa yang kita amati. Itu adalah peluang-peluang yang bisa kita pelajari. Yang namanya peluang, siapapun Anda harus memanfaatkan peluang. Banyak orang yang di hadapannya peluangnya banyak tapi dia tidak memanfaatkannya, maka orang tadi hidupnya tidak akan maju. Orang yang mendapatkan peluang kemudian dia masuk ke dalam peluang tadi dengan niat lillah karena Allah, itu biasanya orang yang hidupnya akan maju. Apakah orang yang pinter, yang nilai di sekolahnya bagus, tinggi, pasti mendapatkan peluang yang berhasil? Belum tentu. Banyak orang yang di sekolahnya dia pinter, dia cerdas, ranking 1 selama-lamanya. Tapi belum tentu dalam hidupnya dia sukses. Kenapa? Dia tidak bisa memanfaatkan peluang. Banyak yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, profesor, doktor dan sebagainya. Tapi banyak yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Dia pun hidupnya tidak akan maju. Orang yang maju biasanya orang yang selalu memanfaatkan peluang yang ada dengan niat ibadah. Saya ambil contoh. Banyak orang yang sekolahnya tidak tinggi. Kemudian orang tadi juga dalam hidupnya bukan keluarga dari turunan orang kaya raya. Bukan turunan dari pengusaha. Tapi hidupnya mereka bisa berhasil. Kenapa? Dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya. Bagaimana biar kita bisa memanfaatkan peluang yang ada? Perluas pergaulan. Jangan sempit. Kemudian ramah kepada orang lain. Jangan sombong merasa saya paling hebat, saya paling pinter, saya banyak memiliki kelebihan. Itu tidak akan bisa mengisi peluang-peluang yang ada. Kemudian dia harus belajar sebaik-baiknya dengan orang lain. Bagaimana orang lain bisa hidupnya berhasil. Harus memiliki keberanian orang tadi dalam hidupnya. Dia berani belajar. Melihat orang lain, bagaimana dia mulai usaha. Dia harus mulai usaha dia. Kemudian juga orang tadi bisa memanfaatkan hobi. Hobi Anda jangan lupa. Yang namanya hobi pun bisa dimanfaatkan menjadi peluang untuk kita berusaha. Misalnya saya punya teman, dia S2, nyari kerjaan nggak dapat-dapat. Ibunya tukang kue. Dia belajar membuat kue, ternyata tetangganya ada yang beli, lama-kelamaan ditekuni oleh dia, akhirnya dia justru berhasil dengan bikin kuenya, bukan dengan S2-nya. Saya punya teman juga yang ternyata punya hobi menjahit.
Dia bisa kaya raya. Usahanya berhasil, tokonya banyak gara-gara punya hobi menjahit. Jadi pemirsa Antv dimanapun Anda berada, hobi yang kita miliki, kalau kita tekuni, kita melihat peluang, manfaatkan peluang yang ada, insya Allah bisa berhasil kehidupan kita. Selama niat kita karena Allah, mencari kehidupan di alam dunia, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha maksimal, diiringi dengan doa, Allah lah yang memberikan ketentuan kehidupan kita. Insya Allah kalau orang bisa manfaatkan peluang yang ada, hidupnya akan berhasil ketimbang orang yang tidak mau memanfaatkan peluang yang ada. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita memanfaatkan peluang. Jadi peluang juga jangan ditunggu ya, Ma. Kita harus cari. Diraih. Harus diraih. Bukan ditungguin, diraih. Iya. Dicari kemana-mana. Makanya Nabi bilang tadi, dengan pergaulan yang luas. Iya. Semakin banyak bergaul dengan orang, semakin banyak peluang yang datang. Boleh jadi orang menawarkan kepada kita. Iya, oke ya. Baik, untuk segmen ini masih ada kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Langsung ke Mama, silakan. Temanya adalah memanfaatkan peluang. Oke, ada yang mau nanya, Bu? Iya, atau ada yang mau jawab? Iya. Kalau nggak ada kita akan break dulu. Ibu pikirkan dulu yang pengen ditanya. Mungkin semuanya pada ngantuk ya, Bu ya? Ngantuk, Bu? Nah, begitu suaranya kedengeran. Ya, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, sekarang saya akan absen dulu majelis salim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama majelis salim Al-Hidayah Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berapa orang dari Garut? Berapa? 55. Terima kasih sudah hadir di sini. Berangkat dari jam 10. Berarti mandinya jam 9 kira-kira ya. Sekarang belum mandi lagi. Alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Baitul Atiq Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Garutnya sama, Bu, satu kecamatan atau beda? Beda kecamatan. Berangkatnya jam berapa? Bareng tuh ya berangkatnya. Mandinya juga jam 9. Jam sekarang juga belum mandi lagi. Alhamdulillah ya. Makan udah? Alhamdulillah juga. Yang berikutnya adalah Majelis Talim At-Taqwa. Waalaikumsalam, dari daerah Citayam. Iya, terima kasih sudah hadir. Udah makan kalau Ibu ya. Mandi juga udah ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh, di pagi hari ini sepertinya ada yang kurang, Mah. Mang Kasep kagak kelihatan. Ya, kagak ganggu, alhamdulillah. Lega tempat duduknya. Iya, kalau ada Mang Kasep, walaupun Mang Kasep kecil, tapi dia suka ngubek-ngubek. Iya, jadi agak kurang tenang kalau ada Mang Kasep. Alhamdulillah pagi hari ini Mang Kasep tidak ada. Ya, kita masih membahas tema tentang memanfaatkan peluang. Udah ada, Bu, yang mau nanya? Iya, silakan, Bu. Kalau ya sudah ada yang mau nanya, silakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Talim Baitul Atiq. Namanya, Bu? Nama saya Sadah. Silakan, Bu Sadah. Saya akan menanyakan tentang peluang saya di masyarakat kampung saya tentang itu adanya khawarik. Khawarik itu menurut Mama apa itu mana yang disebut khawarik, berapa mana yang itu halal, mana yang itu haram. Haram. Saya tidak ngerti apa itu khawarik. Itu apa, Bu? Khawarikun lil adat. Maksudnya apa itu, Bu? Budaya. Maksudnya apa itu, Bu? Kebiasaan kebudayaan di masyarakat. Makhluk Allah, damel Allah yang keluar dari adat itu. Oh iya. Seperti irhas, mukjizat, karomah, maunah. Keistimewaan. Keistimewaan. Iya. Kalau dalam diri Nabi dan Rasul Iya. itu namanya adalah mukjizat. Kalau dalam para wali irhas, kalau kita manusia biasa itu maunah. Istidraj dan itu Istidraj. ihanah. Iya. Istidraj ada istidraj, ada ihanah. Iya, yang Ya, Ibu Ibu. tanya apa, Bu? Yang Ibu tanya apa? Mau dijelaskan oleh Mama kepada semua ini. Iya, baik Bu, silakan, sekali Bu. lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul namanya itu mukjizat. Mukjizat itu biasanya kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul buat mereka-mereka yang diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul untuk dalil penguat mereka untuk melawan musuh-musuhnya Allah. Seperti Nabi Musa dengan tongkatnya yang menjadi ular, akhirnya ular tukang sihir Fir'aun dimakan dengan ular dia. Kan? Jadi mereka percaya. Kemudian yang namanya irhas itu oleh Allah diberikan kepada para walinya Allah. Kalau manusia namanya maunah. Maaf di kita pemirsa Antv banyak yang salah. Orang tabrakan, anak kecil loncat dari jendela, dia selamat ngalecet-lecet acan. Tuh mukjizat dari Allah. Itu salah. Buat manusia namanya maunah. Jadi seperti itu ibu yang Allah berikan. Iya, oke baik. Sekarang saya berikan. Itu kelebihan, Iya. bukan keluar, bukan. Iya, oke. Ya. Baik, Bu, ada yang ingin bertanya dari Citayam boleh? Silakan Ibu, berdiri silakan langsung. Dari Garut boleh, silakan. Siapa yang nanya langsung diri? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi. Saya mau bertanya, misalkan di depan kita udah ada peluang, tapi kita ragu apakah peluang itu halal atau bukan. Iya. Makanya kita sholat malam SUSU SIC. Iya. Kita mohon sama Allah ini baiknya buat masa depan saya. Kalau baik buat keluarga saya, agama saya, masa depan saya, maka dekatkan dia kepada saya. Tapi jangan terlalu lama. Makanya sholat malam dulu SUSU SIC. Oh, misalkan istikharah ya Mas. Iya. Oh iya, makasih Mas. Hanya Allah yang tahu mana terbaik buat Susi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SUSU SIC. Susi. Beubu Daidi. Ayo Citayam berdiri. Iya. Oh Citayam mau nanya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisyah. Rambutnya saya mau, basah. Sok. saya mau bertanya mah di luar Ya. tema. Ya. Saya punya anak, tapinya lama nggak punya anak. Terus ngangkat anak perempuan. Itu yang saya mau tanyakan. Tapi anak itu begitu dia ngambil anak terus hamil. Iya. Sebelum sampai setahun setengah dia kan masih menyusui terus disusui sama ibunya gitu. Nah, Terus saya mau Anak angkatnya anak disusui. angkat, iya. Saya mau tanyakan itu antara suami saya sama anak laki-laki saya itu batal apa enggak mah gitu. Terima kasih. Saya tanya dulu Assalamualaikum. sebentar. Anak angkat disusuin sama ibu angkatnya. Iya, Jadi ketika anak angkat disusui dengan ibu angkatnya, mereka tidak batal, mereka sudah murim. Iya. Kemudian anak angkat ini, kalau nanti Anda punya anak kandung yang nyusunya bareng dalam satu susuan, dia pun tidak boleh menikah Iya. dan tidak batal. tidak batal. Iya, Iya. terima kasih. Ini anak angkatnya Assalamualaikum. perempuan laki-laki, Bu? Perempuan. Nah, Perempuan. perempuan batal gak sama suaminya Ibu? Tidak, karena Tidak. itu ayah persusuan. Ayo, Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sekarang saya akan bacakan yang masuk melalui email pertanyaannya dari Endang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya punya peluang yang dijalankan secara tidak maksimal. Jadi hasilnya pun tidak maksimal. Gimana caranya biar nggak plin-plan, Mah? Anda yakinkan di hati yang terbaik buat saya. Karena saya oleh Allah diwajibkan berusaha. Seperti Anda lihat dalam Al-Baqarah 158. Itu perjuangan Siti Hajar. Sofa Marwa. Gagal bangkit. Lillah karena Allah. Itulah orang yang diberikan keberhasilan. Kalau Anda cuma setengah hati. Ngerjainnya setengah hati. Allah pun memberikan hanya setengah buat Anda. Itu Iya. kesalahan Anda. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita masih membahas tema tentang memanfaatkan peluang. Iya, masih bersama. Aduh, baru tadi. Ayatnya budak. Iya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Di mana budak Mana kasep dia? teh? Aduh, maaf terlambat, Mah. Makasih di luar. Mana juga emping. Ya, Kenapa sih, Mang ngurusin Kasep? jamaah. Aduh, ya Allah ya Robi. Ngurusin jamaah. Nih, ini dari Ya Sukabumi. baju anyar ya. Sanes, Mah. Ima tos lami pamasihan. Oh, Tuh, Mah, anu katipu. saha. Nya iya tuh, Cici Barengkok. Wah, eta mah caket kampung Mang Asep atuh.
Di Barengkok teh, orangnya Barengkok kabeh. Ini ketipu kenapa pakai bahasa Sunda gua kagak ngerti. Iya, jadi dia Ini ketipu Mang Adel. Iya. Dia teh mau nonton ke sini, Adel. mau ikutan ini. Mau apa? Mau ikutan nonton ini. Nonton apa? Nonton Acara mama, mama. mau Iya. ikut ngaji di sini. Iya. Taunya ini ketipu tuh. Maksudnya? Tuh. Oh. Ada tanda tangannya bos Antv tuh Dodi Hendra Kusuma, tapi tanda tangannya John Hancock di sini. Kan aneh. Parah ini. Ini banyak lihat mah nih coba ya. penipuan kayak begini nih, Duduk Mah. dulu ya, Mah, Mang Adel ya. Iya. Ini Mawin jadi ada beberapa cara, beberapa modus, Mah. Nah ini salah satunya adalah dia membawa ini formulir tanda masuk. Seakan-akan Antv membuat surat kepada orang itu bahwa dia sudah berhak. Dipanggil ya? Nah dia ke ibu-ibu majelis taklim. Minta duit sama ibu-ibu majelis taklimnya kalau mau ikut. Ibu-ibu bayar, berangkat. Berangkat, ternyata sampai sini palsu. Ini perlu. Artinya perhatian nih. Ya. Buat semua penggemar Antv, acara hati ke hati dari Antv tidak ada kerjasama dengan apapun, tidak dimintai uang sepeser pun. Tapi ini orang jeli melihat peluang, Mah. Wah ini ada peluang nih buat gue dapat duit. Lumayan. dia Lumayan pikir ya. sama seperti bahasan kita. Mah. Jadi dia memanfaatkan peluang tapi, Mah. Lah, memanfaatkan peluang yang salah itu dosa. Karena itu memintain duit ke jamaah, Iya. bilang biar cepat masuk ke Antv, padahal di Antv itu yang dipanggil sesuai jadwal daftar. Iya. Ibu dimintain uang nggak? Cuma ongkos doang. Ya wajar, Iya. Ibu lari dari Garut. Iya. Dari Garut masa nggak mau pakai ongkos? Iya. Ya normal dah. Iya. Nggak minta uang sepeser pun kan? Tapi bawa dodol nggak? Udah nggak bayar, oleh-oleh juga kagak, ibu keterlaluan kalau begitu ya. Oke baik, kita lanjutkan lagi. Kita masih membahas tema tentang memanfaatkan peluang. Sekarang giliran ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Boleh Bu, silakan. Dari Garut maupun dari Citayam. Sudah ada? Itu. Silakan Bu. Iya, silakan berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah. Saya mau nanya, Mah. Macam Mumun. Bila kita dapat peluang usaha, lalu kita mengajak orang lain, takut orang lain itu tidak jujur pada kita, gimana, Mah? Iya. Jangan ngajak. Belum apa-apa udah takut kita. Orang lain ngaju ngapain ngajakin dia? Sendiri aja. Memang yang namanya usaha bersama itu perlu kejujuran, Cemumun. Jadi kalau teman yang kita ajak tidak jujur, hancur kita. Lebih baik kalau kita merasa sanggup, jalan sendiri, tidak perlu ngajak orang lain. Makasih, Mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Cemumun orang kaya. Beribad. Iya. Begitu dia. Karena dia bajunya mengkecerehet. Iya. Jadi biar sama si Aris Solot. Seret, ya, begitu ya. Oke, baik. Silakan yang berikutnya, Bu, dari Garut. Ya, dari Garut sudah ada sebelah sini, ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Habibah. Silakan. Mau tanya, Mah? Ya. Sok. Ini, Mah, saya kan orang dagang. Ya. Mau memanfaatkan peluang. Iya. Biasanya kan kalau di pasar banyak orang minta-minta. Ya. Biasanya kasih 100 gitu. Iya. Tapi kata orang nggak usah dikasih, itu mah cuman itu aja pura-pura. Padahal di rumahnya banyak uangnya. Iya. Terus ada peluang lagi, misalkan ada majlis taklim, ngasih ya biasa serimi apa itu. Tapi kata orang itu Maria, jangan. Apakah terusin apa jangan gitu mah? Itu aja. Terusin. Cuman saya bilang Bu Habibah sebagai pengusaha medit amat. 100. Kecuali kalau 100.000 ngasihnya. 100.000 apa 100 perak? Hari gini gitu loh. Allah karim. Gimana melihat ini Bibi. ada peluang- Kalau minta rezeki sama Allah, minta rezeki yang Gede, banyak. minta umur yang Panjang. sedekah. Ya, Ya. cepet. Nggak bakal dikasih rezeki Po Bibe. Menit begitu. Kalau Anda ngasih duit sekarang minimal 1.000. Kagak musim tahu combro aja 2.000. Banyak mah orangnya, banyak. Walaupun orangnya banyak, 100 mah tidak berguna. Jadi jangan kelewatan jadi orang. Kalau orang ngasih orang itu sedikit, Allah ngasih sedikit, ya Anda sedikit. Jangan korede, masa pengusaha 100. Doain tuh mah banyak uangnya, biar gak koret. Dengerin, bukan soal doain. Anda mikir hari gini 100 perak buat apa? Minimal ngasih minta-minta 1.000. Jangan berhitungan, biar Allah nggak berhitungan kepada kita. Anda sedekah kepada orang lain termasuk pengajian. Sampai sekarang terusin. Barokah asal ikhlas. Jangan pengen dipuji. Iya, tapi kata orang-orang itu ria. Apakah Anda suka bilang, gue tuh yang bagiin mie, gue tuh yang bagi beras. Suka ngomong begitu nggak?
Jadi orang itu minta, tidak minta, Anda ikhlas. Biarin orang lain ngomong ria. Barangkali karena dia nggak bisa ngebagi. Yang jelas Abel yang punya ria. Iya. Terima kasih, Ma. Ya, Istri saya karena punya. bininya Assalamualaikum Abel namanya ria. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau mengasih memang karena ria semuanya. Saya bekerja karena ria dan anak saya. Dan saya numpang juga di rumahnya. Ya baik, silakan yang berikutnya Bu. Mama bisa begitu ya kalau mau numpang ya. Silakan nih dari Garut yang sebelah ini. Iya, silakan Bu. Iya, woi bawa catatan dari Pamengpek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lah Ibu namanya Juju nyontek, iya. Namanya ngeliat sini Bu namanya siapa? dari Majelis Taklim Ya, Al-Hidayah 1 Iya. nama Bayobong Garut. Iya. Mau Ibu mau ada yang hilang. bertanya Iya, ada apa sih di situ saya mau lihat. luar Ada tema apa? mah. Ada apa sih di situ? Ada apa sih? Tahu dicari di bawah mulu. Ini. Ada apa Bu? Ada apa sih lihat Bu? Apaan Bu? Apa? Mana? Ya ini, ya. Saya baca di sini. Begini aja deh Bu. Ya. Ah, Kagak kelihatan deh lah. nggak kelihatan dia, iya iya. Apa Ibu? Saya yakin Ibu cuma takut doang Ini nih. kali tetangganya nitip surat. Iya. Oke, ya silakan Bu. Apakah langkah-langkah yang harus yang harus dilakukan Agar supaya bertemu. ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sesuai aturan Allah. Kerjakan syaratnya dipenuhi. Rukunnya, sunatnya Anda penuhi. Yang membatalkan jauhi. Selesai. Iya. Iya. Terima kasih, Cuma Ma. dikasih. Wassalamualaikum Kirain warahmatullahi apaan wabarakatuh. rempong. Menunda. Itu apal Bu, ya. Tahu ditaruh di situ Pak. Cobain. Iya iya, malah begini. Iya. Ah, iya. Kirain kehilangan duit yang 100 tadi. Iya. Saya juga mau ngikutin Ibu lah, ya. Oke, pemirsa, kita break dulu sebentar, nanti kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Garut dan dari Citayam. Ada 2 Garut dan 1 Citayam. Kita masih membahas tema tentang memanfaatkan peluang. Silakan, masih ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Peluangnya masih ada untuk Bentar, bertanya. Loreng, Del. Oh ya, Loreng silakan. Reng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Ya, Mau bertanya, Ma, ya silakan Mangga. Bu Fat. dalam memanfaatkan peluang, Ya, terutama dalam bulan puasa wanita suka terganggu, Mah. Dalam dalam 1 bulan 1 kali suka ada head, ya, maksudnya. Kemudian headnya itu sudah tidak beraturan kadang-kadang. Misalkan headnya itu dalam 1 bulan itu 1 minggu. Tapi dalam karena tidak beraturan tadi 1 minggu itu sudah suci lagi. Kemudian keluar lagi. iya keluar Ya. lagi. Tapi sudah melaksanakan saum misalkan. Saumnya itu 1 hari. Ternyata kedua harinya datang lagi. Bagaimana Mah yang 1 hari itu yang sudah disaumin Ya. itu karena tidak beraturan tadi. Iya, baik. Baik. Itu Mah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Patime, Iya. yang namanya perempuan men macam-macam. Ada yang seumur hidup tidak pernah men, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Mereka nggak punya anak. Paling cepat head adalah usia 9 tahun. Paling terlambat itu relatif. Ada yang 25, ada yang 29 baru pertama head. Yang namanya head ada yang rutin tiap bulan, ada yang aclok-aclokan. Seperti ibu tadi. Nah, kalau yang namanya adalah head itu yang rutin tuh sebulan sekali. Tapi ada yang 5 bulan, 6 bulan. Jadi tiap perempuan itu tidak sama. Itu yang namanya darah head. Kemudian ada juga darah nipas. Darah nipas adalah yang keluar dari perempuan kalau dia melahirkan. Darah nipas adalah yang diem selama dia hamil, melahirkan dia keluar. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan darah istihadah. Darah penyakit, bukan waktunya head, bukan waktunya nipas. Bagaimana perempuan menghadapi darah istihadah, darah penyakit? Nabi mengatakan 3 cara. Yang pertama, kalau perempuan tadi bisa membedakan mana darah head, mana darah penyakit, tandanya 3. Darah head lebih hitam, lebih bau, lebih kental. Kalau darah penyakit, merah kekuning-kuningan,
encer biasa, bau amis darah. Ini yang pertama. Kalau perempuan tadi bisa membedakan, ini darah haid, apa ini darah penyakit, dilihat. Kalau darah haid hentikan, jangan puasa, jangan sholat yang melayani suami. Tapi kalau ini ternyata darah penyakit, bersihkan. Tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa, tetap boleh baca Quran, tetap boleh melayani suami. Itu yang pertama, Bu Fatimah. 2. Kalau perempuan tadi ternyata tidak bisa bedakan mana darah haid, mana darah penyakit, dipakai cara yang kedua. Dulu biasanya gimana dia nih? Waktu haid, di awal bulan apa di akhir bulan? Misalnya di awal bulan 3 hari, maka diambil di awal bulan yang 3 hari, haid dianggapnya. Hari yang keempat, keramas, bersihkan, wudhu, langsung sholat. Syaratnya dari pertama wudhu ke sholat jangan pakai ada jeda. Ngobrol dulu, nonton TV dulu. Nah, dalam sholat keluar darah itu tidak apa-apa. Itu darah penyakit. Cara yang ketiga, ini perempuan tidak bisa membedakan darah penyakit, darah haid. Juga dia lupa tanggal berapa dan berapa hari. Boleh jadi termasuk perempuan yang cuek. Iya. Cara yang ketiga yang diambil. Mana yang ketiga? Disamakan dengan perempuan kebanyakan. Kebanyakan perempuan rata-rata haidnya dalam sebulan 6 hari atau 7 hari. Kalau perempuan tadi ngambil haid 6 hari, hari ke-7 dia keramas, kemudian kerjakan pekerjaan orang mukallaf. Kalau dia ngambil 7 hari haidnya, hari ke-8 dia keramas, kerjakan pekerjaan orang mukallaf. Jadi begitu caranya. Jelas nggak sih? Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Mangga. Iya, colok-colokan ya. Terima Baik. kasih, Mak. Iya, Mangga, Cek. baik. Yang berikutnya silakan yang ingin bertanya lagi dari Citayam masih Garut, masih ada Garut, silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade dari Masjid Talim Al Hidayah 1 Bayongbong Garut. Iya, silakan Bu. Saya mau bertanya, saya sedang melaksanakan ibadah puasa, saya sakit gigi, terus berobat ke dokter, kata dokter giginya harus disabut. Sabut ya. Kenapa puasa Karena saya? bolong. Kenapa puasa saya batal atau enggak? Oh, Apakah? pertanyaannya, Bukan kenapa. apakah puasa batal atau Iya, bukan tidak? kenapa. Begitu, bukan kenapa. Kenapa, iya. Kenapa? Gigi saya bolong. Bolong. Dan apakah puasa saya batal? Iya. Iya. Jadi, kalau seandainya Anda dicabut gigi, disuntik, itu adalah batal. Iya. Gitu. Terima kasih, Mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya, jadi kalau Ibu nanya begitu kayak di mana namanya? Siapa rumahnya begitu ya. Ibu siapa Ibu namanya, Bu? Bu Ade. Iya, kenapa? Orang dia enggak? masih adik-adik. Iya. Kagak ngape-ngape, salah dikit mah Del. Iya. Adek gitu lah. Iya. Baik, ini saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Intan. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ini saya sedang dapat peluang. Kalau saya jalanin, saya akan dapat banyak uang. Tapi uangnya uang abu-abu, Ma. Kalau uang abu-abu Anda mundur, itu artinya adalah subhat. Lebih baik ditinggalkan. Subhat mendekati haram. Kalau sudah jas abu-abu, jangan mau. Gede tapi mah duit. Gede kayak kecil, kalau abu-abu mendingan yang hijau. Walaupun kecil. Sama yang merah deh, cepean. Yang merah mah bajunya si Asep. Iya gitu ya. Oke, terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Jadi ada yang meragukan, ada yang abu-abu, ada yang subhat. Mendingan tinggalin, Ma ya. Cari yang Aman. pasti aman. Halalan Oke. thayyibah. Masih ada Bu yang ingin bertanya, silakan. Citayam lagi sekarang. Oke, Ci Garut. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika dari Cikajang Garut. Ya. Saya mau bertanya, Mas. Sok. Saya mau memanfaatkan peluang karena suami saya ya orangnya tukang berburu ya, Bang. Berburu terus. Ya, mic-nya lebih dekat lagi, Bu. Ya. Suka nggak ada di rumah gitu. Iya. Kalau kadang-kadang 1 bulan sekali pulangnya. Kerja di Saya- mana? Ya kerja berburu lah. Di Jakarta apa di Di mana? mana gitu di Ngider. luar kota. Ya, Iya. ngider. Jangan. Kadang-kadang keluar kota, kadang-kadang dalam kota. Gitu. Iya. Saya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana untuk memanfaatkan peluang Iya. dan mengurus Ya. rumah tangga Ya. dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda cari duit, Anda jualan uduk, jualan gado-gado, suaminya ada duit. Tapi jangan lupa Anda ngaji, peluang yang ada banyak ibadah, sholat malam, baca Quran. Peluang yang ada jangan sia-siakan. Kan suami Anda sebulan sekali pulangnya.
Jadi peluang yang ada, waktu yang ada, manfaatkan Ambu Atike. Iya. Buat Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita akan break lagi sebentar dan nanti kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Ya, kita masih membahas tema tentang memanfaatkan peluang dan saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Rian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, banyak peluang, tapi modalnya belum ada, Mah. Lagi usaha nyari modal, tapi sambil disertai rasa takut. Takut kalau peluang yang ada didahului orang yang bermodal. Gimana menghilangkan rasa takut saya itu, Mah? Tidak usah khawatir. Banyak orang yang modalnya gede tapi nggak bisa usaha. Modal dengkul kalau ulet, kalau jujur, insya Allah banyak rezeki, Mah. Jangan takut. Jadi jangan iri dengan rezeki orang. Karena Allah berfirman, semua orang udah ada rezekinya diatur oleh Allah masing-masing. Gak akan keliru. Iya, begitu Rian Putra. Oke. Ada kesempatan ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, silakan. Dari Citayam boleh, dari Garut. Silakan, juga Bu. boleh, silakan. Ya, Ibu. Mangga, Ibu. Lagi benerin kerudung itu tadi ya. Silakan ya. Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Imas. Ya, silakan Bu Imas. Saya udah punya peluang bisnis, tapi pingin lagi ada lagi peluang yang lain. Kalau dilanjutkan itu bakalan capek, tapi kalau ditinggalkan sayang gitu. Iya. Gimana caranya? Anda sobat seimas sholat malam minta kepada Allah. Apakah usaha yang kata Anda akan lebih menguntungkan itu baik buat Anda? Jangan-jangan begitu Anda begitu rezekinya semakin banyak, semakin menjauh daripada Allah. Makanya bertanya kepada Allah dengan sholat malam, taubat, hajat, tahajud, istikharah berpuluh kali. Baikkah untuk saya? Kalau baik dekatkan dengan saya, kalau buruk jauhkan dengan saya. Begitu Cik Imas. Makasih, Bu. Mangga Cik Imas. Oke, baik. Citayam sudah ada yang mau bertanya? Silakan. Mangga langsung berdiri. Ya, atau Garut sini ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yan Fatima. Mama, saya ingin minta peluang dan pendapat. Di lingkungan saya banyak anak-anak muda yang sukar untuk berangkat mengaji, juga melaksanakan sholat dan puasa. Bagaimana cara memberikan peluangnya? Makasih. Maksudnya peluang apanya, Bu? Ya mah kagak nyambung nanyanya. Iya, yang penting ada peluangnya begitu, Mbak. Ada peluangnya. Peluang untuk memberitahu supaya bagaimana caranya, bagaimana solusinya, bukan peluang itu mah. Kalau peluang itu kesempatan, kagak nyambung, tahu. Jadi bagaimana caranya mengajarkan anak berajin sholat? Emaknya di rumah, suruh anak sholat. Suruh anak pergi ke masjid, contohin sama bapaknya. Ini mah anak suruh ke masjid, suruh sholat. Bapaknya di rumah. Emaknya teriak anak sholat, emaknya nonton TV. Bagaimana anak mau sholat? Makanya Nabi mengatakan ibda binafsik. Kasih contoh dengan diri kita, baru anak-anak pasti akan ngikutin kita. Iya, begitu peluangnya. Itu bukan peluang namanya. Bagaimana cara? Iya, bagaimana peluang caranya. Ada kalau orang sudah meluang pada ngenak badan kayak ngelayang itu ngaluang. Ngaluang, ya. Ngaluang. Kalau orang Padang saluing. Saluang, ya. Ada Bu yang bertanya dari, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nana mau tanya. Nana pendek, Nana Hawaii. Ibu Nana. Mau tanya Mas. Sok. Kan saya punya peluang lagi untuk usaha mah, tapi kadang-kadang suka ada kejenuhan. Apa doanya mah untuk menghilangkan kejenuhan mah? Yakinkan di hati, makan aja saya tidak pernah jenuh, minum nggak pernah jenuh. Makanya usaha yang ada pun ketika peluang datang, jangan sampai kita jenuh menghadapinya. Kalau jenuh hidup kita pasti mandek, nggak bakal berhasil. Peluang yang ada tangkap. Kita bersyukur kepada Allah. Orang lain mah jalannya tidak ada. Ini sudah ada jalan. Kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah yang terbaik dari Allah buat saya. Yang tidak akan mungkin besok datang untuk kedua kalinya. Amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Ada peluang, tangkap. Iya. Oke, tidak ada peluang, kita cari peluang. Ya, cari usaha. Iya. Orang baik. hidup. Masih ada. Maksudnya doanya apa mah katanya? Kenapa? Ada doa khusus gak untuk itu mah gitu? Doa-doa khusus supaya menghilangkan kejenuhan katanya. Kalau yang namanya menghilangkan kejenuhan dengan ibadah kepada Allah kita tidak akan jenuh.
Tidak cukup dengan doa, tapi dengan sikap dan dengan perilaku. Kalau kita jenuh dengan sesuatu, saya ambil contoh. Makan tiap hari jenuh nggak? Minum tiap hari jenuh nggak? Jalan tiap hari jenuh nggak? Kenapa usaha makan jenuh? Mikir, kalau saya berusaha ini jenuh, artinya saya makan juga harus jenuh. Silakan, wassalam. Iya. Karena orang hidup perlu perjuangan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, silakan Bu yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imas. Ya. Wah, banyak nama Imas. Fatime 3. Ya. Imas 2. Maaf, mau meneruskan yang tadi. Ya. Saya lagi puasa. Ya. Kalau pasang gigi palsu batal enggak? Kalau hanya dipasangin gigi palsu tidak batal, asal jangan ada air yang tertelan. Ya. Karena ketika masang gigi biasa suka disuruh kumur-kumur. Oh iya. Ya. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masang gigi palsu boleh asal jangan bayarnya pakai uang palsu. Ya. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Memanfaatkan peluang. Ya. Pemirsa, dalam hidup ada yang namanya peluang. Peluang itu dalam kesempatan manapun suka ada. Tapi kalau belum kelihatan ada peluang, kita wajib mencari peluang. Karena manusia hidup dalam dunia wajib berusaha. Kalau peluang datang, tadi itu baik kata agama, kata Allah, maka tangkap peluang tadi. Karena tidak mungkin peluang datang untuk kedua kalinya. Jadi manfaatkan peluang yang ada. Niatnya ibadah karena Allah. Jangan sia-siakan peluang karena belum tentu besok akan datang kepada Anda. Oleh karena itu Anda harus memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Jangan Anda menyia-nyiakannya. Niatnya karena Allah. Kalau peluang ini tidak baik, Anda maju lagi. Ini kurang baik, Anda cari yang lain. Ini kurang baik, cari yang lain. Jangan sampai ketika begitu Anda bersemangat, ada peluang, cari-cari belum ketemu. Peluang yang ada belum ketemu, semangat juang hilang. Itu yang salah. Semangat hidup tetap harus ada selama Anda nanti akan bertemu dengan peluang dan memanfaatkan peluang yang di hadapan Anda. Jadi jangan jenuh dengan peluang. Ya, baik, terima kasih ibu-ibu yang hadir di studio. Ini dari Garut, juga. Ya Allah. Budak kasep teh kunaon ya? Kunaon eta? Ini Mas, saya mau kerja lagi nih di BBM sama security. Alhamdulillah. Ada peluang. Mumpung ada peluang. kita Iya, manfaatkan. manfaatkan peluang, Sep. Iya. Ya teman ya, Mang Ade. Mangga, yuk. Iya. Aduh, eta mau jadi security kapan latihan baris langsung berbaris. begitu, iya, tapi walaupun pengangguran dia punya handphonenya bagus ya, Ma ya. Keren ya. Iya. Dari mana tahu? Tahu dia memanfaatkan peluang orang meleng itu makanya. Ya. Itu namanya nyolong. Oh, nyolong ya. Baik pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.